Ini adalah debut John Herdman dan ini adalah laga pertama tentunya dengan racikan 3-4-1-2. John Herdman bikin Indonesia bermain lebih rapi, lebih tajam dan mematikan. Dan juga tentunya penampilan gemilang dari Beckham Putra, 2 gol dalam satu pertandingan ini, on fire. Tapi yang bikin beda juga ada pergerakan cerdas dari Oli Romani yang bikin pertahanan lawan hancur total. Oke sobat-sobatku, GBK malam ini bukan cuma ramai tapi jadi saksi lahirnya era baru timnas di bawah asuhan John Herdman. Sobat-sobat Papatola, sebelum kita lanjutkan review match, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan juga berikan komentar-komentar terbaik kalian sobatku. Kita mulai setelah lama tidak melihat tim nasional Indonesia bertanding. Malam ini debut sempurna dari John Herdman. Garuda langsung naik level. Sengaja Papatola buat begini dulu ya, naik levelnya ya. Kalau kita ngomong jujur sih ya, ini bukan sekedar 4 gol, tapi ini mungkin menjadi satu statement dulu ya. Statement bahwa ada yang berbeda dan terasa bedanya memang dari debut dari seorang John Herdman malam ini. Bukan cuma hasilnya saja, tapi dari cara bermainnya. Walaupun kita tahu memang bahwa Saint Kitts and Nevis itu tim dengan peringkat 154 jauh di bawah kita. Tapi paling tidak gaya permainan dari tim nasional Indonesia jauh lebih rapi, lebih tenang dan punya struktur yang jelas. Dan kalau kita lihat tadi pendekatan formasinya 3-4-1-2. Apa ini akan menjadi identitas baru timnas? Ya, nanti kita lihat lagi waktu menghadapi Bulgaria. Dan Herdman berani pakai 3-4-1-2 ini tentu sangat menarik ya untuk kita coba ulas ya. Dengan 3 back ya di starting line up ada Rido, Kapten Jai Ijes dan juga si anak hilang Elkan Bagot yang entah kemana selama ini tidak dipanggil, akhirnya malam ini main lagi dan penampilannya jempol. Kemudian di wing back ya, di kanan ada Kevin Dix dan di kiri ada Donitri. Kemudian double pivotnya ya, ini fleksibel sekali. Ada Jordi Amat dan juga Verdong. Dan kemudian memberikan ruang gerak playmakernya Beckham Putra dan 2 striker yang cukup cair ya penampilannya di malam hari ini, Sananta dan juga Oli Ramani. Jadi kalau Papatola lihat ya, yang paling menonjol ya, atau yang paling kelihatan dari permainan timnas di malam hari ini adalah Indonesia main dengan high line dan pressing yang agresif ya. Garis pertahanannya begitu tinggi dan juga pressingnya begitu agresif. Build up-nya dimulai dari bawah, jadi bukan langsung bola direct ya, walaupun sesekali ada, tapi bukan menjadi karakter di permainan ini. Nah, Saint Kitts memang sempat coba melakukan gangguan-gangguan di awal, tapi begitu Indonesia settle ya, mereka mulai kehilangan arah. Jadi kalau melihat perbedaan dengan timnas sebelumnya, serangan kita kali ini tidak random ya, tapi punya pola yang jelas. Build up-nya pendek dari belakang, tarik lawan biar naik, kemudian tusuk lewat half space. Dan coba dilakukan finishing cepat. Nah, disinilah yang menurut Papatola peran dari seorang Oli Romani menjadi pemain kunci. Jadi dia bukan sekedar striker ya, yang menjadi tandemnya Sananta, tapi juga Oli bisa menjadi link player yang bisa membuka ruang, kemudian kasih assist yang dengan visi yang tinggi, kemudian mencoba bekerja lebih keras untuk menarik back keluar dari posisinya. Jadi 2 gol Beckham Putra itu bukan kebetulan ya sobat ya. Itu hasil dari timing lari yang tepat, ruang yang dibuka oleh Oli Ramani dan decision making yang matang dari seorang Beckham Putra. Dan seperti kita tahu, finishingnya tadi begitu tenang, klinis dan tidak panik. Jadi brace di debut era baru ini bisa jadi sinyal besar ini sobat. Kalau kita lihat midfielder ya, gelandang-gelandang Indonesia yang bermain begitu nyaman ya, Jordi Amat, Calvin Verdong, Kevin Dix dan juga Beckham. Ini mereka main umpan-umpan pendeknya dari kaki ke kakinya sangat nyaman sobatku, sangat nyaman. Jadi sirkulasi bolanya begitu cepat, kemudian tidak ada kepanikan. Ini yang sebetulnya menjadi kunci juga bagi para pemain ya. Kalau mereka bisa tenang ya, ini
skillnya kan keluar, berpikirnya bisa lebih tenang, jadi selalu punya opsi passing. Dia kalau mau ke kanan buntu, dia bisa lihat ke kiri, cepat ke depan, atau mungkin melakukan pergerakan tanpa bola. Jadi enak sekali kita lihat bagaimana Jordi Amat tadi bisa sering turun menjadi deep playmaker. Kemudian Verdong membantu progresi bolanya, dan Dix kasih lebar opsi vertical run-nya. Hasilnya apa? Hasilnya Saint Kitts nggak bisa press efektif dan selalu telat. Jadi boleh dikatakan kalau Oli di pertandingan ini menjadi senjata yang tidak kelihatan ya, invisible weapon-nya. Kalau Beckham jadi headline, maka Romani di permainan ini menjadi otak di balik layar. Bayangkan dia 2 assist 1 gol dan pergerakan tanpa bola luar biasa. Jadi Oli sering melakukan drop ke tengah, kemudian tarik back dan buka ruang untuk second runner. Disinilah gol ketiga jadi bukti insting seorang striker, posisi tepat dan juga reaksi cepat. Jadi apa yang menjadi filosofi Herman di pertandingan ini? Ya kalau satu pertandingan sih sebetulnya belum bisa kita jawab ya. Tapi paling tidak gambarannya ya, tanda-tandanya. Kalau Herman ini apa ya? Bukan sekedar ingin mencari kemenangan, tapi dia punya sistem ya. Jadi dia lebih mementingkan sistem daripada individu, dan itu tanda-tanda tim besar sebenarnya. Karena strategi Hetman simple tapi mematikan. Kita bisa lihat bagaimana high line defense-nya ya. Kemudian pressing cepat setelah kehilangan bola, dan build up yang sabar. Jadi ada eksploitasi ruang back lawan, dan paling penting semua pemain ngerti peranannya. Ini yang menjadi catatan khusus ini. Artinya komunikasinya bagus dengan pemain. Karena para pemain ngerti, baik yang pemain utama tadi line up ataupun pemain pengganti. Jadi secara catatan sih sebenarnya ada hal-hal yang harus diperbaiki komunikasi tadi, seperti kejadian Rizky Ridho dengan Paes ya, jangan terulang lagi. Tapi paling tidak ini menjadi debut sempurna bagi John Hetman. Ada sistem baru yang kita lihat dimainkan di pertandingan ini, dan juga sekaligus malam pembuktian bagi para pemain yang sudah lama tidak muncul seperti Elkan Bagot, bagus mainnya ya. Kemudian juga Beckham bisa cetak 2 brace, luar biasa. Jadi kalau performanya seperti ini, kita udah mulai bisa nih campaign lagi untuk bicara di level Asia. Asik. Oke sobat-sobat, itu saja yang bisa Papa Tola sampaikan di review match ini. Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobatku. Kita lihat nanti bagaimana penampilan berikutnya menghadapi Bulgaria. Sampai jumpa sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.